Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, menjelang Armusna, Tim Was Haji DPR RI menyoroti terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, khususnya di klinik kesehatan haji Indonesia, sehingga diperlukan langkah khusus dan penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder guna memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal. Menjelang Armusna, Tim Was Haji DPR RI menyoroti masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, khususnya di klinik kesehatan haji Indonesia. Jumlah tenaga kesehatan haji tercatat sekitar 1.200 orang untuk melayani lebih dari 200.000 jemaah haji Indonesia. Jumlah tersebut dianggap masih jauh dari ideal, terutama menghadapi puncak ibadah haji. Anggota Tim Was Haji yang juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai, kebutuhan ideal petugas kesehatan sebenarnya mencapai sekitar 1.600 orang. Namun saat ini, jumlah yang tersedia baru sekitar 700 orang. Perlu banyak perbaikan-perbaikan beberapa hal, perlunya penambahan tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan kita masih sangat kurang, karena jumlahnya sekarang masih sekitar 1.200, tentunya ini masih jauh dari cukup. Di samping itu juga alat-alat kesehatan kita masih perlu untuk diremajakan lagi, baik di KKHI di Mekah maupun di Madinah, sehingga pelayanan kesehatan untuk jamaah semakin lebih baik. Dan ini kita juga mendapatkan masukan terutama untuk ambulan ya, karena ambulan-ambulan yang ada ini sudah cukup tua. Lebih lanjut, Nihayatul menekankan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Koordinasi yang lebih intensif dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, mulai dari proses rujukan pasien ke rumah sakit, kebijakan safari wukuf bagi jemaah sakit, hingga persoalan pemulangan, serta asuransi kesehatan di rumah sakit swasta. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pangan nasional mulai mengalami kenaikan yang dipicu oleh meningkatnya harga komoditas impor serta pengaruh nilai tukar dolar yang tinggi. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah segera melakukan langkah antisipasi agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pangan nasional mulai mengalami kenaikan. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya harga komoditas impor serta pengaruh nilai tukar dolar yang tinggi. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah segera melakukan langkah antisipasi agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Agus Ambojiwa mengatakan, kenaikan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan dinilai sebagai kondisi yang kerap terjadi setiap tahun. Namun demikian, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat melalui operasi pasar untuk menekan gejolak harga di tengah masyarakat. Nah, kita berharap untuk segera diantisipasi sebelum lonjakan ini kan karena dolar juga mempengaruhi. Karena dolar tinggi, harga komoditi di mana-mana naik karena mungkin katakanlah kedelai pasti naik itu kan kita masih impor ya, kedelai atau komoditi lainnya. Nah, olehnya itu diharapkan segera pemerintah melakukan operasi pasar agar jangan terjadi gejolak harga di tengah masyarakat. Olehnya itu kami anggota DPR untuk mengawasi setiap kenaikan harga-harga di pasar dan kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian agar bisa menekan dan bisa melakukan segera operasi pasar di masyarakat sehingga gejolak harga itu bisa tertekan dan bisa kembali normal gitu. Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 68,61% wilayah Indonesia mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH di berbagai komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, hingga minyak goreng pada pekan kedua Mei 2026. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, lemahnya pengawasan vaksinasi dan lalu lintas ternak dinilai masih menjadi celah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mengingatkan distribusi ternak yang belum dilengkapi sertifikat vaksinasi berisiko memicu munculnya kembali kasus PMK di berbagai daerah. Lemahnya pengawasan vaksinasi dan lalu lintas ternak dinilai masih menjadi celah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia. Komisi 4 DPR RI mengingatkan, distribusi ternak yang belum dilengkapi sertifikat vaksinasi beresiko memicu munculnya kembali kasus PMK di berbagai daerah. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menyebut, pelaksanaan vaksinasi ternak di sejumlah sentra peternakan di Jawa Tengah masih belum optimal. Ia juga menyoroti temuan Badan Karantina Indonesia terkait masih adanya ternak yang melintas antar wilayah tanpa dokumen vaksinasi. Menurut Firman, pengendalian PMK harus dilakukan sejak dari peternakan, bukan saat ternak sudah masuk ke pos karantina. Karena itu, koordinasi antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Badan Karantina Indonesia perlu diperkuat. Dan akhirnya Badan Karantina menyetop. Kemudian diminta supaya jadi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan di tempat Badan Karantina. Ini salah besar. Karena itu risikonya adalah ketika ada sapi yang berhenti di situ dan kemudian dua peternakan dan kesehatan hewan melakukan di tempat Badan Karantina. Ini salah besar. Karena itu risikonya adalah ketika ada sapi yang berhenti di situ dan kemudian dua atau satu akibat daripada kelalaian itu terjangkit, maka itu bisa menimbulkan penularan ke yang lain. Dan kemudian yang berangkat itu yang sudah dapat sertifikat belum tentu sertifikatnya sudah higienis atau sudah clear. Berarti bisa ada penularan baru, karena ini masalah virus. Oleh karena itu, disiplin terhadap mekanisme penyelenggaraan vaksin itu harus betul-betul dari hulunya, bukan di hilirnya. Ini yang kelemahannya di situ. Selain itu, Firman juga menyoroti keterbatasan tenaga dokter hewan di daerah. Ia meminta pemerintah meningkatkan pengawasan dan kesiapan tenaga kesehatan hewan, agar keamanan pangan dan keberlangsungan peternak tetap terjaga. Tegar Ajis, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, keterwakilan perempuan di parlemen dinilai masih perlu diperkuat meski jumlah anggota legislatif perempuan terus meningkat untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak.
Keterwakilan perempuan di parlemen dinilai masih perlu diperkuat, meski jumlah anggota legislatif perempuan terus meningkat. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebut, keterlibatan perempuan dalam politik menjadi penting untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak. Saat ini, terdapat 130 anggota DPR RI perempuan atau sekitar 22,4% dari total anggota DPR RI. Sementara di DPD RI terdapat 40 anggota perempuan. Meski menunjukkan peningkatan, Puan menilai angka tersebut masih belum memenuhi target afirmasi 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Karena itu, Puan mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk terus memperkuat partisipasi politik perempuan. Jadi semakin banyak peran dari seluruh stakeholder, NGO, kemudian seluruh elemen masyarakat akan menjadi lebih baik, dan KPPRI yang ada di parlemen ini tentu saja bisa menjadi jembatan antara legislatif, pemerintah dengan jejaring-jejaring yang ada di luar parlemen dan pemerintah. Jadi hal ini tentu saja akan sangat baik kalau KPPRI yang ada sekarang ini bisa bersinergi dan berkoordinasi. Presiden Direktur KPPRI, Badi Kenita Sitepu menyebut, KPPRI terus memperkuat sinergi dengan berbagai organisasi masyarakat untuk mendorong advokasi perempuan. Nah, ke depan KPPRI akan menyusun jadwalnya, tetapi juga KPPRI juga akan terus membentuk KPP di provinsi dan kabupaten kota. Ini penting supaya koordinasi isu-isu yang ada di daerah. Karena ada beberapa partai politik yang memang hanya ada di daerah ya, tidak mendapatkan. Adila dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lukistian mendesak BUMN perbankan khususnya Bank BRI untuk mempermudah penyaluran KUR bagi pelaku ekraf guna kesulitan akses permodalan pelaku ekonomi kreatif akibat perbankan khawatir dengan resiko gagal bayar. Terlebih hak kekayaan intelektual merupakan agunan yang sah dan telah dijamin undang-undang serta peraturan pemerintah tentang ekonomi kreatif. Kesulitan akses permodalan masih dialami pelaku ekonomi kreatif karena perbankan kerap khawatir dengan resiko gagal bayar. Anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lukistian mendesak BUMN perbankan, khususnya Bank BRI, untuk mempermudah penyaluran KUR bagi pelaku ekraf. Karena hak kekayaan intelektual merupakan agunan yang sah dan telah dijamin undang-undang serta peraturan pemerintah tentang ekonomi kreatif. Kawendra menegaskan, resiko gagal bayar tidak hanya ada di sektor ekraf, tetapi juga di sektor-sektor lainnya. Karenanya, perbankan tidak boleh ragu-ragu dalam memberikan akses modal usaha bagi pelaku usaha di sektor ini. Ia menilai, perbankan justru perlu menyiapkan pengaturan khusus, karena berbagai indikator penyaluran kredit di sektor lain tidak bisa diterapkan di sektor ekraf, misalnya skala usaha dan sumber daya manusia. Menurutnya, proses kreatif di sektor ini seringkali hanya melibatkan sedikit SDM. Bagaimana sektor ekraf ini bisa betul-betul disalurkan bantuannya dan tidak hanya orang-orang tertentu saja atau kalangan tertentu saja, tapi semua mendapatkan hak yang sama gitu. Dan saya yakin polanya itu harus kerjasama dengan Kementerian Ekraf dan Kementerian UMKM. Dan sekarang Kementerian Ekraf itu sudah melantik penilai kekayaan intelektual. Itu kuratornya lah kurang lebih untuk menilainya seperti apa. Nah itu juga harus dibicarakan dengan teman-teman perbankan. Berdasarkan laporan Bank BRI, penyaluran KUR di wilayah Nusa Tenggara Barat masih didominasi sektor pertanian dan perdagangan. Padahal provinsi tersebut memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal, mulai dari potensi ekonomi kreatif hingga pariwisata. Dari Nusa Tenggara Barat, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, akses pembiayaan yang mudah dan aman menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah tantangan ekonomi saat ini. Dan DPR RI menilai kemudahan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR perlu terus diperkuat agar UMKM memiliki pilihan pendanaan yang sehat dan juga terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal maupun berbunga tinggi. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa
Demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, pemirsa, dukungan terhadap UMKM tidak hanya berbicara soal modal, tetapi juga perlindungan terhadap resiko pembiayaan yang merugikan. Dan DPR RI mendorong pemerintah menghadirkan akses KUR yang lebih sederhana, cepat dan tepat sasaran demi menjaga keberlangsungan usaha serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Jerat pinjol terus menghantui berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali para pelaku UMKM. Suntikan modal melalui pinjaman online terasa lebih cepat dan mudah daripada pengajuan kredit perbankan. Namun, kemelut baru terasa saat jatuh tempo pembayaran tiba. Berdasarkan data OJK tahun 2023, lebih dari 38% debitur pinjol merupakan pelaku UMKM dengan total pinjaman hingga 20 triliun rupiah. UMKM lebih memilih proses instan pinjol karena hanya membutuhkan ponsel, KTP, dan beberapa swafoto. Pelaku usaha mengaku masih kerap dimintai jaminan ketika mengajukan kredit usaha rakyat. Karena tak memiliki aset untuk diagunkan, pinjol seolah menjadi jalan pintas. Padahal, KUR dirancang demi membantu pengusaha yang memiliki potensi besar, namun tidak memenuhi syarat administrasi untuk mengajukan pinjaman bank atau unbankable. DPR RI meminta perbankan tak hanya cari aman, meminta agunan agar kredit macet tak jadi persoalan ke depan. Bank plat merah seperti BRI seharusnya tidak hanya mengedepankan keuntungan. Bank BUMN ini harus memprioritaskan fungsi pelayanan. Akhirnya mereka lari ke pinjaman online. Nah, ini kasihan mereka. Kalau sudah seperti itu, nggak ada manfaatnya. KUR itu tidak disalurkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Yang terakhir tentang NPL non-performing loan-nya di bawah 3%, perlu dicek dulu itu karena akibat sangat selektif dan bankable atau memang UMKM yang membutuhkan yang secara administrasi belum dikategorikan bankable. Ya, Elisa dan juga pemirsa, seperti yang diketahui bahwa hari ini para jemaah haji Indonesia sudah mulai bergerak ke Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Dan
Ibadah haji ini menjadi salah satu rukun Islam yang didambakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Dan dalam pelaksanaannya pemirsa, jemaah akan menjalani serangkaian tahapan ibadah yang penuh makna dan juga nilai spiritual. Dan mulai dari ihram, wukuf di Arafah hingga tawaf dan sa'i, setiap proses mengajarkan tentang ketaatan, kesabaran dan juga keikhlasan. Tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TV 09. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, setiap tahapan ibadah haji menjadi simbol perjalanan spiritual yang memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan memahami urutan dan makna ibadah haji, jemaah diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan juga khusyuk. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan menyaksikan tayangan terkait dengan menapaki langkah suci tahapan ibadah haji bagi jemaah dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Menunaikan ibadah haji adalah impian setiap muslim. Ibadah ini bukan hanya perjalanan fisik ke tanah suci, tapi juga perjalanan spiritual menuju kesucian diri dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, seperti apa ya tahapan-tahapan ibadah haji yang dilalui oleh jemaah? Sebelum berangkat, para calon jemaah mengikuti manasik haji. Disinilah mereka belajar semua tata cara ibadah haji, mulai dari niat, bacaan doa, hingga simulasi pelaksanaan. Semua ini penting agar saat tiba di Tanah Suci, ibadah dapat dijalankan dengan lancar. Dari tanah air, jemaah terbang menuju Arab Saudi, biasanya ke kota Madinah terlebih dahulu. Terletak sekitar 450 km dari Mekah, Madinah adalah kota suci kedua dalam Islam. Tempat Rasulullah SAW membangun peradaban Islam dan akhirnya dimakamkan. Di sana, mereka berziarah ke Masjid Nabawi dan beribadah di Raudah, sebuah taman surga yang berada di antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Disinilah jemaah melakukan sholat sunnah dan berdoa dengan penuh haru dan kekhusyuan. Setelah menyelesaikan ibadah di Madinah, jemaah menuju Makkah dan langsung melaksanakan umroh tamattu yang terdiri dari niat ihram dari mikot, dilanjutkan dengan tawaf, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, lalu tahallul. Setelah umroh selesai, jamaah tidak lagi dalam keadaan ihram. Mereka kemudian menunggu hari Tarwiyah atau 8 Zulhijjah dan kembali berihram dari tempat masing-masing untuk memulai rangkaian haji. Haji tamattu dipilih karena memberikan waktu istirahat setelah umroh, sehingga fisik dan mental jemaah lebih siap menghadapi puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Namun, sebagai bentuk konsekuensi manasik tamattu, jemaah wajib menyembelih dam, yakni hewan kurban, sebagai syarat sahnya ibadah. Setelah tawaf, jemaah melakukan sa'i, yaitu berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Lalu ibadah umroh diakhiri dengan tahallul, yakni mencukur atau memotong rambut sebagai simbol menyucikan diri. Menjelang tanggal 8 Zulhijjah, jamaah kembali mengenakan ihram untuk memulai proses haji. Hari ini disebut Hari Tarwiyah, di mana jemaah bergerak menuju Mina sekitar 7 km dari Mekah untuk bermalam.
Tanggal 9 Zulhijjah adalah hari yang paling agung, yakni Hari Arafah. Disinilah puncak ibadah haji berlangsung. Jutaan umat muslim berkumpul di Padang Arafah dan melakukan wukuf, berdiam diri, dan berdoa, memohon ampunan serta merenungi perjalanan hidup. Usai wukuf, jemaah bergerak ke Musdalifah. Di sana mereka menginap sejenak di alam terbuka dan mengumpulkan kerikil untuk prosesi lempar jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan Idul Adha, jemaah melontar jumroh Aqobah, lalu melakukan penyembelihan hewan kurban. Setelah itu jemaah mencukur rambut atau bertahalul sebagai tanda telah keluar dari sebagian larangan ihram. Setelah melontar, jemaah kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i sebagai bagian dari rukun haji. Ini adalah bentuk penyempurnaan dari rangkaian ibadah yang dijalani. Hari-hari setelahnya disebut Hari Tasyrik, di mana jemaah kembali ke Mina untuk melontar 3 jumroh, yakni jumrah ula, wusta, dan Aqobah selama 2 atau 3 hari. Sebelum meninggalkan Mekah, jemaah melakukan tawaf wadah, yaitu tawaf perpisahan. Inilah momen haru di mana banyak jemaah tak kuasa menahan air mata, berharap bisa kembali suatu hari nanti. Dengan hati yang bersih dan penuh harapan, para jemaah kembali ke tanah air sebagai haji mabrur. Sebuah perjalanan yang tak hanya meninggalkan jejak di kaki, tapi juga di hati dan jiwa. Begitulah tahapan ibadah haji yang penuh makna dan hikmah. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menapaki jejak suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Selasa 26 Mei 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Balek DPR RI menggelar rapat panitia kerja guna melanjutkan penyusunan rancangan Undang-Undang 1 Data Indonesia. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan dengan agenda yakni evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2026 sampai dengan bulan Mei 2026 serta pembahasan hasil pemeriksaan semester 1 dan 2 BPK Republik Indonesia tahun 2025. Dan tentunya masih banyak lagi sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di TVR Parlemen atau Anda dapat mengakses kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.